pemirsa yang ada di rumah, senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah. Nah, episode kali ini kayaknya beda ya. Cuaca kali ini di Kota Pekalongan agak lumayan silir-silir gitu pemirsa. Nah, sekarang Aziz sudah ada di kawasan, kurang lebih ini ada di depan salah satu perbankan yang ada di Kota Pekalongan. Nah, kita move ke pembahasan edisi kali ini. Kalau kita berbicara tentang ASI gitu pemirsa, ini kayaknya kalau umamanya bisa dibandingkan, ASI itu bisa dibandingkan dengan berlian ataupun emas gitu kan. Apalagi kalau umamanya seorang ibu kemudian bisa menyusui secara eksklusif, ini bisa menghasilkan anak-anak berlian ataupun anak-anak emas. Amin ya rabbal alamin. Begitu sepentingnya memberikan ASI secara eksklusif ya kepada buah hati kita. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas pemirsa bahwa betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk pencegahan stunting di Hari ASI Sedunia tahun 2023. Sekarang ASI sudah ada salah satu calon ibu gitu. Coba kita tanya ya, apakah dia paham gitu kan ya perihal ASI ini. Halo, dengan siapa ini? Iya, halo. Nazira. Iya, halo gitu ya. Kayaknya halonya harus pakai nada dong. Iya dong. Halo. Gitu. Oke, Nazira calon ibu ya. Insya Allah. Insya harus dong. Masa mau jomblo terus sih? Oh, tidak jangan dong. Ya. Oke, Nazira, berbicara tentang ibu. Ibu itu kan memiliki hak prerogatif loh. Bukan ya. Ibu kan biasanya kalau mamanya sudah memiliki anak gitu kan biasanya memberikan ASI eksklusif. Menurut kamu, pemberian ASI eksklusif itu sepenting apa sih pemberian ASI eksklusif? Kalau menurut aku ya itu sepenting mencintai dia. bener juga sih. Penting banget dong Mas Aziz, karena itu kan apa ya, bayi itu kan masih perlu ASI. Jadi ya penting gitu. Gitu ya. Menurut kamu ASI itu bisa mencegah penyakit apa saja sih? Yang kamu ketahui aja deh. ASI bisa mencegah. Mencegah apa tuh? Nggak tahu tuh, kurang tahu. Mencegah dahaga. Dari ya kan? Iya kan? Iya betul. Masa nggak tahu sih, kan kandungan ASI itu kan banyak kan? Tapi aku bukan pakarnya, jadi aku nggak tahu. Dia bukan pakar, tapi dia akar alang-alang pemirsa. Oke, kita skip ya. Kalau mau Nazira nggak tahu nggak apa-apa. Nanti kita bakal kasih tahu sama narasumber yang akan menjelaskan lebih detail gitu kan. Menurut kamu pemberian ASI eksklusif itu untuk bayi dilakukan berapa lama? Ya kamu tahu aja. Sampai usia berapa gitu? Kalau setauku tuh sampai 6 bulan. 6 bulan. Oh gitu ya, berarti nggak 2 tahun ya pemberian ASI eksklusif ya. Wah, anaknya calon-calon anak nggak cerdas. Masa ASI eksklusif cuma 6 bulan? 6 bulan doang pemirsa. Salah Mas. Nggak apa-apa, salah. Yang namanya juga masih belajar. Kalau kita kan nanti belajar dari kesalahan. Satu lagi Nazira, menurut kamu ini gampang banget ya. Makanan apa sih yang bisa memproduksi ASI biar ASI seorang ibu itu produksinya baik gitu ataupun bagus? Apa ya? Apa? Telur mungkin ya? Telur. Ikan, ini sayuran gitu nggak sih? ngetarain anak kos ya pemirsa ya. Makanya telur mie instan tipes. Ibu Vira di sini kalau boleh tahu lagi ngapain Ibu? Mau jemput sekolah, luar biasa. Kalau mamanya Ibu mau jemput sekolah pasti sudah punya anak. Kalau sudah punya anak otomatis sudah pernah menyusui. Betul Ibu? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu Ibu ada anaknya ada berapa kalau boleh tahu? Satu, luar biasa. Oke, sekarang kita berbicara tentang ASI eksklusif untuk mencegah stunting nih Ibu ya. Iya. Menurut Ibu kan kalau kita berbicara tentang menyusui ataupun pemberian ASI eksklusif itu biasanya ada mitos dan fakta ya. Apa yang Ibu ketahui tentang mitos dan juga fakta ketika memberikan ASI eksklusif? Apa mitos biasanya mitos kalau menyusui itu apa sih Bu? Kalau ASInya menetes di anaknya nanti anaknya jadi susu. Ada bekas-bekasnya itu bekas-bekasnya. ya, ada bekasnya putih-putihnya, putih-putih melati Alibaba. Merah delima Pinocchio. Terus apa lagi Bu? Mitosnya. Tapi itu menurut Ibu mitos apa fakta sih Bu? Kalau ketetesan susu nanti anaknya itu mitos ya berarti ya. Nyatanya juga anak Ibu ketetesan malah sehat-sehat aja Ibu ya. Aman insya Allah. Terus ada yang Ibu ketahui lagi tentang mitos-mitos pemberian susu ataupun ASI eksklusif? Apa ya Mas? Apa ya? Sehat-sehat aman-aman. Jadi tidak menemukan mitos gitu. Tapi kalau Ibu tahu nggak fakta tentang ASI? Fakta.
ASI ya membuat anak sehat. Membuat anak sehat, betul. Staminanya beda ya sama Stamina? yang diberi ASI ya. Terusan? Eksklusif itu anak saya itu cuma Oke. satu. sama- Terus nih Bu, mungkin Ibu ada tahu nggak bagaimana cara untuk menyusui anak, posisi menyusui anak yang baik dan benar itu seperti apa? Kalau menurut dari sudut pandangnya Ibu aja. Kalau saya taruh di atas bantal sambil saya duduk. Jadi biar rileks ya. Iya. Fungsinya rileks untuk apa Ibu kalau boleh tahu? Juga biar anaknya juga nggak tersedak sih ya. Keceklek ya. Nggak tersedak juga, minumnya kan juga enak, dia juga nyaman. Betul, Nasinya juga ya. banyak masuknya. gitu. Wow, keren banget. Ibu penasaran nggak sih sebenarnya bagaimana apa saja mitos dan juga fakta tentang pemberian ASI eksklusif, kemudian juga sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk memberikan atau ke posisi menyusui yang baik dan juga benar agar ASI kita itu tersalurkan ke anak ataupun bayi kita bagus juga. Boleh, Penasaran boleh. kan ya? Yuk kita lihat ke kamera sana. Biar Kemudian lebih kita tahu bilang ilmu tambahan. bareng-bareng lihat ke narasumber kita, check it out gitu ya. 3, 2, 1, check it out. Check it out. Oke, ASI itu adalah air susu ibu. Jadi susu yang dihasilkan oleh ibu ya, bukan dari pabrik, bukan dari sapi, ataupun mungkin dari kambing. Jadi ASI itu sendiri adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu yang telah melahirkan anaknya. Untuk cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan, sedih sekali ya. Pada tahun 2022 ini cakupan ASI eksklusif kita hanya mencapai 67,96%. Padahal pada tahun 2021 cakupan kita sudah lumayan tinggi, 69,7%. Sangat disayangkan sekali. Berarti ini menandakan beberapa masyarakat kita sudah mulai kendur dalam memberikan ASI eksklusif untuk anak-anaknya. Untuk mungkin gini, yang menyebabkan kenapa sih ASI eksklusif kita itu rendah? Yang pertama, zaman sekarang ini ibu-ibu banyak yang bekerja ya. Sementara ibu bekerja itu mungkin sulit dalam memberikan ASI kepada anaknya. Mereka mungkin cuti hanya sampai 3 bulan. 3 bulan nih mereka masih genjot ASInya masih oke. Setelah mereka berangkat bekerja, mereka lupa tidak memberikan ASInya untuk anaknya lagi. Dengan alasan sibuk di tempat kerja. Jadi ya sudahlah, ada susu formula, diberikan susu formula. Mungkin beberapa perusahaan itu ada yang tidak memperkenankan ibunya itu untuk pumping. Dalam artian tidak disediakan ruang untuk laktasinya, atau mungkin waktu untuk istirahatnya itu terbatas. Sementara untuk kita pumping itu kan kita harus tenang ya, tidak bisa hanya 5 menit, itu tidak mungkin. Untuk pengertian ASI eksklusif sendiri adalah menyusui bayi dari usia 0 sampai dengan 6 bulan. Disusuinya hanya ASI saja, tidak boleh diberikan makanan ataupun minuman lainnya. Kalau di masyarakat kita itu misalkan gini, anak bayi disusuin, ini ASI eksklusif kok, tapi 2 bulan dikasih kerokan pisang, itu banyak ya. Terus diminumin kopi, nah bayi 3 bulan sudah minum kopi, gaul sekali bukan ya, padahal kan belum boleh. Terus juga minum madu, katanya biar sehat, itu tidak boleh. Jadi ASI eksklusif adalah hanya menyusui ASI saja. Bahasa Pekalongannya itu ASI toktil, nggak boleh tambahan apapun, baik makanan ataupun minuman lainnya dari usia 0 sampai dengan usia 6 bulan. Manfaat menyusui secara eksklusif itu banyak sekali. Untuk bayinya sendiri, yang pertama, imunitasnya itu pasti lebih baik daripada bayi yang tidak disusui secara eksklusif. Kemudian yang kedua, untuk kebutuhan zat gizi bayi. Bayi ini zat gizinya itu terpenuhi dari ASI. Cukup, tidak perlu dari lainnya lagi. Karena lambung bayi ini usia 0 sampai 6 bulan ini lambung bayi hanya sebesar kelereng. Bayangkan, sebesar kelereng tapi dikasih pisang. Pisangnya aja lebih besar ya dari kelereng. Terus yang kedua, mencegah terjadinya stunting. Di tahun ini kayaknya mungkin pemirsa di rumah sudah mendengar ya, stunting itu apa, stunting itu bagaimana efeknya. Nah, ASI ini
mencegah terjadinya stunting karena membuat pertumbuhan bayi ini menjadi optimal. Kemudian ada juga meningkatkan bonding nih antara ibu dan anak. Kalau menyusui kan kita jadi berduaan nih sama bayinya, kita jadi me time sama bayinya gitu. Untuk manfaat si ibu yang pertama yaitu mencegah terjadinya pendarahan pasca persalinan. Kemudian yang kedua itu mengurangi resiko terjadinya kanker ovarium dan juga kanker payudara. Dan juga ada sebagai salah satu alternatif KB alami untuk ibu-ibu yang menyusui nih. Bagi keluarga sendiri yang paling penting adalah menghemat biaya. Bayangkan berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk membeli susu formula. Itu bisa kita gunakan untuk membeli beras, telur, ayam, atau mungkin lipstik ibunya, atau mungkin bisa beli baju untuk ibunya biar bahagia, bedak ibunya gitu ya. Gitu. Kemudian bagi negara, mengurangi angka kesakitan dan juga angka kematian, dan juga menjadikan generasi penerus bangsa ini jadi generasi penerus yang pintar dan cerdas. Untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif kita melakukan pelatihan konselor ASI untuk beberapa tenaga kesehatan. Kadang kan yang mengetahui mengenai ASI eksklusif itu kan hanya bidan misalkan. Tidak, jadi dinas kesehatan ini memberikan pelatihan untuk nakes lainnya. Bidan, gizi, promosi kesehatan, mungkin kesehatan lingkungan, atau mungkin bisa jadi dari farmasinya sendiri. Itu kita adakan pelatihan untuk menjadi konselor ASI. Tidak hanya nakesnya, kita juga melatih kader kita, kader posyandu, karena kan memang mereka yang bersinggungan langsung dengan masyarakat ya. Mereka juga kita latih untuk bagaimana sih menjadi konselor ASI. Ketika posyandu berlangsung, ada bayi lahir baru, si Bu Kader ini bisa memberikan konselor mengenai ASI eksklusif. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah menemuin remaja, kemudian juga ibu-ibu. Nah, sekarang kita coba ngobrol sama adik-adik ya. Kita kenalan terlebih dahulu ya dengan siapa nih? Sahla Aida. Sahla Aida. Ini Vanessa Amelia Yasmin. Vanessa Amelia Yasmin, panggilannya Encus ya. Enggak dong. Kamu siapa? Nadifa Lifatunisa. Nadifa ya. Ini dari etnik Jawa, ini Tionghoa, ini Arab ya. Oke, kalau boleh tahu lagi ngapain? Lagi nunggu jemputan. Lagi nunggu jemputan. Kalau kamu lagi ngapain? Ini kalau di sekolah nggak merhatiin gurunya pasti ya ketawa mulu ya. Merhatiin ya. Kalau kamu lagi ngapain? Duduk. Lagi duduk aja. Oke. Tapi kita nggak bakal. Ini nggak bisa berhenti ya ketawanya ya, berarti ya teman kalian ya. Oke, nggak apa-apa, kamu jangan awkward ya punya teman-teman kayak gini ya. Oke, kita berbicara tentang ASI. Kamu tahu ASI nggak? Tahu. Apa? ASI itu kepanjangan dari? Itu apa? Air susu ibu. Air susu ibu. Kalau kamu, ASI itu apa? Air susu ibu. Salah. Susu ibu. Susu tetangga. Apa? Astagfirullahaladzim. Bacain Yasin biar tobat semuanya. Oke, udah tahu ya ASI ya, berarti air susu ibu. Nah, kalau kamu sendiri menurut kalian nih ya, apa tuh namanya, ASI itu baik nggak sih buat bayi ataupun anak? Manfaat ASI apa aja? Biar kenyang bayinya. Biar kenyang. Ada lagi mungkin? Ya biar bertumbuh. Gitu. Biar bertumbuh. Terus ada lagi satu lagi mungkin? 3. Oke, kamu tahu nggak manfaat ASI apa aja? Manfaat ASI biar Manfaat ASI biar Ini kalau generasi bangsa semakin kesana semakin kesini semuanya repot ya, misalnya repot gitu kan. Oke, tapi kalau kamu sendiri, kamu ini nggak sih ASI eksklusif nggak? Udah tanya ke mamah belum? Duh, saya nggak minum ASI, saya minum ASI 2 minggu doang. Oh, 2 minggu doang. Berarti nggak ASI eksklusif ya? Oke, kalau kamu ASI eksklusif nggak? Tahu nggak? Aku Dulu. Iya, sampai kelas 3 SD. Oh, sampai kelas 3 SD. Oh, pantesan ini berlebihan. Jadi jadinya kayak gini pemirsa. Ya, sampai kelas 3 SD masih nyusu? Iya. 3 SD umur berapa, coy? Terus kalau kamu ASI eksklusif nggak? Iya.
Gimana, iya apa enggak nih? Jujur. Iya. Berapa lama berarti ASISnya? Sampai kelas 4, 3 SMA? Dek. Enggak. Sampai kelas berapa? kelas berapa? Oh? Berapa? Dua. 2 apa? 2 SD. 2 SD masih nyusu. Iya, masih ngedut. Mas ngedot. Kamu tahu ASI nggak? ASI Oh, sama dot beda nggak? Asi Ah. aku sampai umur berapa doang? Berapa? TK paling. TK ya, oke. Berarti ini yang normal 1 doang ya pemirsa ya. Oke, kamu penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya? Sebenarnya ASI eksklusif itu diberikan dari umur berapa sampai berapa? Kemudian manfaat ASI apa saja? Penasaran nggak teman-teman? Penasaran kan? Kita lihat ke kamera situ, terusan kita bilang bersama-sama check it out gitu ya. Oke, 3, 2, 1. Cekidot. ASI diproduksi dari hisapan bayi ke payudara ibu. Jadi semakin bayi ini menyusu, semakin sering bayi ini menghisap payudara ibu, maka produksi ASI juga akan semakin banyak. Nah, hisapan pada bayi ini merangsang hormon prolaktin dan oksitosin di ibu, sehingga ibu bisa menghasilkan ASI dan mengeluarkan ASI. Kendala untuk menyusui secara eksklusif itu biasanya anaknya rewel nih Bu, kayaknya susu saya itu kurang, ternyata posisinya kurang tepat. Kemudian mungkin ada, kalau posisinya sendiri kurang tepat, pasti masalah lainnya akan muncul. Puting ibu pasti lecet, ibu gelisah. Kalau ibu gelisah, hormon ini nih akan menghentikan produksi ASI karena ibunya stres. Jadi ibu ini nggak boleh stres dulu. Yang pertama, benarkan posisi menyusuinya dulu. Relax dulu ketika menyusui. Mungkin kita menyusui boleh di sofa atau di kasur. Kita senderan ya, senderan. Kakinya bisa diselonjorin. Kita berdua sama adik bayinya mulai menyusui. TikTokan boleh, tapi fokus kepada bayinya ya. TikTokan, ternyata bayinya mulutnya ketutupan sama payudara ibu, dia nggak bisa bernafas, kan kasihan juga. Jadi kita boleh sambil santai nonton TV boleh. Tadi santai posisinya, kemudian muka bayi itu menghadap ke payudara si ibu. Jadi kita nggak boleh kayak gini nih. Coba deh pemirsa di rumah, kalau kita minum begini terus kita menelan, susah. Nah itu yang bikin bayi rewel ketika menyusui. Jadi kepalanya aja yang dimiringkan ke payudara ibu, bukan seluruh tubuhnya yang menghadap ke kita. Jadi tubuhnya itu semuanya ditopang, dihadapkan ke dada ibu. Ibunya rileks, menyusui. Jadi seperti itu ya, jangan cuman kepalanya aja nih yang dihadapan ke kita. Kita aja kalau minum terus gini, susah. Untuk menyusui, untuk tipsnya, tips menyusui ya, yang pertama tadi rileks dulu Bu. Jangan panik, bayinya nangis terus panik. Manggil simbahnya, manggil ayahnya, tetangganya dipanggil, jangan. Yang pertama rileks dulu. Oke, dia haus, kita susui dulu ya. Kita susui nih bayinya. Rileks, cari posisi yang nyaman. Kalau mungkin bisa menyusui sambil duduk, monggo sambil duduk, sambil tiduran juga boleh. Rileks, menyusui bayinya. Diusahakan menyusui itu 8-12 kali sehari ya. Kemudian dilihat posisinya lagi. Kalau ada bunyi, itu berarti belum tepat. Jadi mulut bayi harus membuka lebar, masuk ke dalam payudara ibu. Jadi bentuknya itu C besar gini. Mohon maaf saya contohin ya. Jadi gini, nah gitu nggih. Itu dia sampai tidak bunyi, itu berarti bayi sudah menyusui dengan nyaman. Biasanya kami menyelenggarakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan. Bisa penyuluhan di posyandu, penyuluhan di dalam gedung di puskesmas sendiri, atau mungkin kita bisa menggalakkan konselor atau konseling di tempat umum. Mungkin waktu itu pernah kita ada di lapangan Mataram untuk konsultasi gratis tentang kesehatan, salah satunya tentang ASI. Kemudian untuk di dalam gedung, biasanya sebelum pemeriksaan dimulai, kita ada penyuluhan dalam gedung mengenai ASI eksklusif. Kemudian juga di kontak kader juga ada, pertemuan kader. Di posyandu juga kita ada.
Ketika ibu menyusui bayi dengan cara yang salah itu seperti apa dulu? Kalau cara yang salah mungkin tadi posisi ibu tidak nyaman, itu bisa jadi ibu itu putingnya lecet. Itu bahaya untuk ibunya sendiri. Ketika ibu itu putingnya lecet, pastikan kita mau menyusui lagi males ya, karena kan sakit, harus diobatin dulu. Makanya posisinya harus tepat. Kemudian bahaya untuk bayi yang kedua, kebutuhan zat gizinya tidak maksimal. Jadi kenaikan berat badan bayi itu tidak bisa maksimal. Kayaknya perasaan bayiku itu sudah nyusu terus, tapi kok beratnya nggak naik-naik. Nah, coba dibenarkan dulu posisi menyusuinya. Untuk idealnya bayi menyusu dalam 1 hari itu sekitar 8-12 kali dalam 1 hari. Tidak boleh kurang dari itu ya pemirsa. Kenapa? Karena kalau kurang dari itu pasti kenaikan berat badan bayi juga akan kurang. Kadang kan mungkin pemirsa di rumah seneng nih bayinya tidur lebih dari 3 jam dalam sehari, asik bisa melakukan kegiatan lain. Jangan, dibangunkan, disusui paling tidak 2 jam sekali. Untuk makanan atau zat gizi apa sih yang baik dan bagus untuk memproduksi ASI? Semua makanan itu bagus, tidak ada pantangan untuk ibunya. Boleh makan apapun, ibunya mungkin pengen makan bakso, boleh. Mie ayam, boleh, yang penting tetap makan, jangan diet. Kalau yang paling bagus sekali untuk produksi ASI adalah protein hewani. Jadi misalkan sekarang itu mungkin gini, aduh saya mau diet habis melahirkan biar kurus. Jadi makannya hanya nasi sama tempe. Nah itu jangan. Kalau bisa ada protein hewaninya untuk produksi ASINya. Untuk mitos dan fakta mengenai ibu menyusui, yang pertama itu biasanya tidak boleh makan ikan. Atau tidak boleh makan telur, tidak boleh makan yang amis-amis, nanti ASINya jadi amis. Itu mitos. Faktanya adalah baik ikan, telur, ayam, atau produk laut lainnya itu tidak menyebabkan ASI menjadi amis. Pada si produk ini bahkan mengandung banyak zat gizi untuk perkembangan dan pertumbuhan si bayi. Mitos lagi, ada yang katanya kalau menyusui itu harus berganti-ganti payudara karena yang kanan itu adalah makanan, yang kiri itu adalah minuman. Jadi pertama bayinya makan dulu nih yang kanan, oh sudah makan kenyang baru ke sebelah kiri untuk minum. Itu mitos. Faktanya adalah bayi harus menyusu di satu payudara dulu sampai habis, baru pindah ke payudara selanjutnya. Tahu nggak kenapa? Karena di payudara satu ini nanti akan ada 2 produksi ASI. ASI pertama dan ASI kedua. ASI pertama ini mengandung air yang berfungsi untuk melegakan bayi dari rasa hausnya. Ketika dia menangis, kita susui kan dia diem. Nah itu untuk melegakan dahaganya dulu, hausnya dulu. Kemudian muncul ASI kedua. ASI yang mungkin sudah di akhir-akhir ya, itu mengandung lemak yang berfungsi untuk menambah berat badan si anak ini. Jadi kalau kita pindah-pindah ya dia nggak gemuk-gemuk karena nanti dia dapatnya airnya doang ya, yang lemaknya belum terserap oleh tubuh. Kemudian ada lagi mitosnya, katanya kalau ASI itu di satu payudara tidak disusui terus-menerus maka payudaranya akan kempet. Nah itu juga mitos. Bahkan kalau tidak disusui sebenarnya si payudara ini tuh akan bengkak dan sakit. Itu si ibu bisa demam, menggigil begitu ya. Kemudian mitos selanjutnya, kalau payudaranya kecil itu percuma, tidak bisa menghasilkan ASI. Itu juga mitos. Volume ASI atau ASI ini dihasilkan tidak dari besar kecilnya payudara, tetapi dari tadi keseringan bayi ini menyusu. Jika bayi sering menyusu, maka produksi ASI akan semakin banyak. Terus ada mitosnya lagi, kalau ASI itu menetes pada mata bayi itu bahaya nggak sih Bu? Untuk ASI sendiri ketika menetes ke mata bayi tidak bahaya ya, tinggal diusap aja mata bayinya nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau mungkin yang menetes
ke bayi itu cairan misalkan kayak obat atau mungkin salep yang bukan seharusnya untuk bayi, nah itu baru bahaya. Tips untuk ibu bekerja supaya tetap bisa menyusui secara eksklusif, yang pertama, susui bayi sesering mungkin ketika sedang bersama dengan bayi. Berarti kan kalau ibu bekerja mungkin bersama dengan bayi itu fullnya di malam hari ya. Ketika malam hari susui bayi sesering mungkin. Kemudian yang kedua yaitu mencoba untuk memerah ASI. Memerah ASI di tempat kerja, boleh pakai perah ASI manual ataupun pakai perah ASI elektronik. Mencoba memerah ASI, menyimpannya, terus juga nanti bisa diberikan kepada yang mengasuh ke bayi Anda. Kemudian yang terakhir yaitu adanya dukungan dari keluarga, saudara, suami, dan juga lingkungan kerjanya. Kalau ibu bekerja tidak ada dukungan dari suami, dari keluarga kan pasti lelah ya. Karena sudah bekerja, harus memerah ASI, pulang masih harus menyusui bayi. Jadi untuk anggota keluarga juga harus mendukung ibu bekerja untuk tetap menyusui bayinya. Pemberian ASI eksklusif itu terlihat sepele tapi manfaatnya banyak sekali. Salah satunya yaitu dapat mencegah terjadinya stunting. Tahun 2023 ini angka stunting kita lumayan tinggi. Nah, salah satunya itu karena pemberian ASI yang eksklusif ini tidak mencapai cakupan yang baik. Makanya untuk para pemirsa di rumah, sebaiknya susui bayi Anda secara eksklusif dari 0 sampai dengan 6 bulan. Kemudian teruskan menyusui sampai usia 2 tahun.